Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Junita Ismi Matoke, NPM 12114201200112. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas materi tentang anatomi fisiologi tubuh manusia, sistem respirasi, dan sistem endokrin. Tidak perlu tunggu lama, kita masuk saja pada materi yang pertama, yaitu sistem respirasi. Kita harus tahu apa itu fungsi dari sistem pernafasan. Ya, di sini saya mempunyai dua fungsi menurut Bridges dan Wilson. Menurut mereka, pernafasan secara harfiah berarti pergerakan oksigen atau O2 dari atmosfer menuju ke sel dan keluarnya karbon dioksida atau CO2 dari sel ke udara bebas. Yang kedua, menurut Asi dan Effendi. Menurut mereka, fungsi sistem pernafasan adalah sebagai pendistribusi udara dan penukar gas sehingga oksigen dapat disuplai dan karbon dioksida dikeluarkan dari sel-sel tubuh. Dan dapat kita simpulkan secara singkat bahwa fungsi dari sistem pernafasan itu adalah untuk menghirup dan juga mengeluarkan udara serta untuk mengambil oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Apa saja sih organ pembentuk sistem pernafasan? Oke, kita lihat yang pertama yaitu hidung yang kita kenal dengan nasal, yang kedua tekak atau faring, yang ketiga pangkal tenggorokan atau laring, yang keempat batang tenggorokan atau trakea, yang kelima pembuluh nafas atau bronkus, yang keenam cabang pembuluh nafas atau bronkiolus, yang ketujuh alveolus, dan yang terakhir adalah diafragma. Oke, ini adalah gambar dari sistem pernafasan kita. Diawali dari rongga hidung. Rongga hidung ini adalah pertama kali masuknya udara dari luar ke dalam tubuh, kemudian akan masuk lagi ke faring. Dari faring ini dia akan masuk lagi ke laring. Dari laring kemudian masuk ke trakea, dan si trakea ini bentuknya seperti cincin. Kemudian dia akan masuk ke bronkus itu. Dan bronkus itu adalah percabangan dari si trakea ini. Ada dua bronkus, yaitu bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Kemudian dia akan bermuara di alveolus. Disinilah terjadinya pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen. Kita masuk di fungsi dari organ sistem pernapasan. Yang pertama yaitu hidung. Apa sih fungsi dari hidung? Hidung atau nasal merupakan tempat masuknya udara, memiliki dua lubang atau kofum nasi dan dipisahkan oleh sekat hidung atau septum nasi. Rongga hidung mempunyai permukaan yang dilapisi jaringan epitelium. Epitelium mengandung banyak kapiler darah dan sel yang mensekresikan lender. Udara yang masuk melalui hidung mengalami beberapa perlakuan seperti diatur kelembapan dan suhunya, dan akan mengalami penyaringan oleh rambut atau bulu-bulu getar. Jadi, fungsi dari hidung adalah sebagai jalan nafas, pengatur udara, pengatur kelembapan udara atau humidifikasi, dan pengatur suhu. Yang kedua, fungsi dari faring atau tekak. Faring atau tekak merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Faring atau tekak terdapat di bawah dasar tenggorokan, di belakang rongga hidung dan mulut, setelah depan ruas tulang leher. Fungsi dari faring yaitu menyaring udara oleh rambut getar atau silia, menyeimbangkan tekanan udara,
tempat rangsangan mesin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Yang ketiga, pangkal tenggorok atau laring. Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara yang terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebrata cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Pangkal tenggorokan itu dapat ditutup oleh epiglotis. Fungsi dari laring yaitu penghubung antara laring dan trakea. Terdapat katup atau epiglotis yang menghindari masuknya makanan ke sistem pernafasan, dan terakhir sebagai pembentuk suara. Yang kelima yaitu batang tenggorok atau trakea. Dindingnya terdiri atas epitel, cincin tulang rawan yang berotot polos, dan jaringan pengikat. Pada tenggorokan ini terdapat bulu getar halus yang berfungsi sebagai penolak benda asing selain gas. Yang ketujuh, pembuluh nafas atau bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan kedua. Bronkus yang terbentuk dari belahan dua trakea pada ketinggian kira-kira vertebra thoracalis kelima. Mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus mengeluarkan cabang yang disebut bronkiolus. Yang terakhir yaitu gelembung paru atau alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, dan berlengketan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitelium pipi, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas O2 dari udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara. Menurut Horgan, membran alveolaris adalah permukaan tempat terjadinya pertukaran gas. Darah yang kaya karbon dioksida dipompa dari seluruh tubuh ke dalam pembuluh darah alveolaris, di mana melalui difusi ia melepaskan karbon dioksida dan menyerap oksigen. Oke teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan tentang organ sistem respirasi pada tubuh manusia. Oke teman-teman, kita lanjut materi kita yang kedua yaitu organ sistem endokrin. Tetapi sebelum itu kita harus memahami dulu apa itu sistem endokrin. Nah, sistem endokrin adalah kumpulan daripada beberapa kelenjar yang menghasilkan hormon. Fungsi utama dari endokrin adalah menghasilkan hormon melalui kelenjar untuk mengatur fungsi-fungsi organ dalam tubuh badan manusia. Apakah fungsi sistem endokrin? Nah, fungsi-fungsi sistem endokrin yaitu homeostatis, mengawal tekanan darah, mengawal gula darah, pencernaan, kematangan seksual, dan reproduksi. Oke, kelenjar adalah sekelompok sel yang mengeluarkan zat kimia atau hormon. Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama jenis kelenjar dan fungsinya. Kelenjar yang pertama yaitu kelenjar pineal. Kelenjar ini menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf dan merembeskan beberapa hormon penting termasuk melatonin yang penting untuk perkembangan organ. Yang kedua, hipotalamus, bagian dari otak manusia yang mengawal rembesan hormon dengan melepaskan zat kimia yang berbesa ke kelenjar pituitari. Yang ketiga, kelenjar hipofisis. Sangat penting loh untuk pertumbuhan, perkembangan mental, dan reproduksi serta mengawal sebagian besar sistem endokrin. Yang keempat,
Tiroid. Tiroid ini melepaskan hormon yang mengawal metabolisme dan mengatur cara tubuh untuk menggunakan tenaga. Yang kelima, timus berperan untuk sistem pertahanan badan terutama kepada kanak-kanak. Yang keenam, pankreas. Pankreas ini melepaskan insulin yang diperlukan badan untuk memetabolisme gula. Yang ketujuh, kelenjar adrenal mempengaruhi badan untuk menggunakan tenaga dan melepaskan hormon adrenalin ketika berada di bawah tekanan. Yang kedelapan, ovari. Ovari ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berperan pada sistem reproduksi wanita dan membantu melepaskan sel telur. Dan yang terakhir, teman-teman, testis. Testis ini melepaskan hormon testosteron pada sistem reproduksi lelaki untuk menghasilkan sperma. Nah, teman-teman, itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang organ sistem respirasi dan sistem endokrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, shalom. Bye bye.